Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini, episode kali ini, saya ingin membahas tentang masalah healing. Bagaimana dengan proses healing, apa yang dimaksud dengan healing, dan kenapa kita harus healing. Bukankah dengan sholat itu sendiri kita sudah healing sebenarnya? Tetapi boleh, tidak ada salahnya apabila saya mengupas tentang masalah healing ini, karena masalah healing ini cukup menarik sekali untuk kita bahas. Insya Allah pembahasan saya kali ini bermanfaat. Oke. Kadang setiap manusia, insan itu mengalami masalah di dalam hidupnya, dan di setiap problema kehidupan atau masalah-masalah yang ada itu, bagaimana cara kita mengatasinya. Apakah kita larut dalam kesedihan, ataukah kita struggle dan bangkit dalam keterpurukan kita. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang masalah healing. Sebetulnya healing itu bagaimana? Apakah healing ini bermanfaat bagi diri kita gitu ya, ataukah masalah justru sebaliknya? Kalau dikatakan justru sebaliknya, tidak bermanfaat apabila dilakukannya di jalur yang tidak benar atau tidak tepat pada saat melakukannya. Tetapi itu akan menjadi bermanfaat apabila kita tepat melakukannya dengan baik. Oke. Oke, baiklah guys, saya akan menjelaskan tentang masalah self healing sebetulnya. Nah, sebenarnya kalau kita bertanya self healing itu apa sih? Kalau dalam konteks Islami, self healing itu kan sendiri kita sholat, kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lari kepada Allah, itu sudah merupakan self healing yang kita katakan. Tapi oke lah, secara umum saya akan menjelaskan tentang self healing gitu. Self healing ini sebetulnya itu penyembuhan diri sendiri gitu. Sebetulnya ada cara dan contoh yang sederhana sih sebetulnya untuk mengobati luka batin ini guys gitu. Nah, self healing ini kan sebuah proses untuk penyembuhan luka batin yang mengganggu emosi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, self healing itu artinya penyembuhan diri sendiri. Sebagian orang memang tentunya mengalami masalah dan lelah secara emosional. Nah, luka batin ini memang bisa terjadi dalam waktu yang lama yang berdampak pada kegiatan kita sehari-hari nih guys gitu. Ada beberapa faktor yang membuat luka batin dan mengganggu emosi kita. Kelelahan emosional ini bisa disebabkan karena cemas, perasaan sedih ditinggalkan orang tua, merasa gagal untuk mencapai sesuatu, dan masalah lainnya di masa lalu kita gitu guys. Self healing ini sebetulnya termasuk teknik yang dilakukan ketika terjadi gangguan psikologis. Nah, penyembuhan luka batin ini bisa dilakukan dengan cara relaksasi, pernapasan, meditasi, dan yoga. Nah, emosi positif dari relaksasi ini sebetulnya membuat hormon endorfin atau hormon bahagia ini bekerja gitu guys. Nah, untuk cara self healing penyembuhan luka batin ini bisa dilakukan sendiri gitu ya, atau mungkin lari ke pakarnya gitu. Tapi di sini saya ingin jelaskan kalau kita ingin menyembuhkan diri sendiri, ini sebetulnya ada beberapa cara self healing guys gitu. Sebetulnya ada banyak cara yang kita bisa lakukan, kita melakukan sendiri self healing ini. Apa nih? Yang pertama, me time. Kenapa saya katakan me time? This is important ya, penting. Karena me time ini artinya kan waktu untuk diri sendiri. Nah, umumnya masalah yang belum selesai berhubungan dengan kehadiran orang lain. Nah, me time atau waktu untuk diri sendiri ini sebetulnya bermanfaat untuk membuat diri nyaman ya, enjoy dan lebih relax gitu guys. Nah, meluangkan waktu sendirian tanpa memikirkan orang lain ini bermanfaat banget bagi kesehatan mental kita loh guys. Believe it or not like that. Nah, cara self healing ini sebetulnya membuat kita merasa diri sendiri adalah pusat dari segala kehidupan. Sementara itu orang lain hanya sebagai pelengkap kebahagiaan gitu. Nah, cara yang kedua apa nih? Berbicara dengan diri sendiri atau istilahnya self talk ya.
Salah satu cara untuk penyembuhan luka batin itu adalah berbicara pada diri sendiri atau self-talk. Coba deh melihat di cermin dan jujur pada diri sendiri. Berbicara sendirian ini sebetulnya guys bisa melampiaskan perasaan buruk terhadap sesuatu loh. Ketika kita mulai memahami diri sendiri, muncul rasa syukur atas kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Coba deh kalian coba. Oke, yang ketiga apa nih caranya? Masa lalu hadir untuk dimaknai. Ini penting guys. Setiap orang ini memiliki kisah masa lalu yang berbeda. Masa lalu ini sebetulnya bisa berdampak pada masa sekarang maupun masa depan kita. Pikiran tentang masa lalu ini bisa menghantui. Coba ubah ya guys gambaran masa lalu ini sebagai pengalaman dan ambil sisi positif untuk penyembuhan. Masa lalu bisa ada di masa kini itu untuk dimaknai dan menjadi pelajaran. Oke deh. Cara berikutnya apa nih? Cara berikutnya yang keempat itu menulis ekspresi. Menulis ekspresi ini sebetulnya menarik ya teman-teman. Ini sebetulnya merupakan cara self healing untuk menjelaskan segala perasaan yang kita alami. Kita tuh nggak perlu memperhatikan ejaan dan tanda baca untuk menulis ekspresif ini ya. Sebetulnya contohnya, kita bisa menulis apapun di diary kita, di buku harian yang hanya dibaca oleh diri kita sendiri guys, gitu. Sebetulnya cara ini itu bisa untuk meredakan segala emosi dan stres loh. Teknik menulis ini bisa membantu untuk penyembuhan dan memberikan gambaran dari sudut pandang lain. Kita bisa membuat jurnal dan menuangkan segala pikiran kita selama 15 sampai 20 menit every day ya, setiap hari gitu. Sebetulnya menulis jurnal ini bisa meningkatkan kesadaran diri kita dan memasuki pikiran alam bawah sadar kita, subconscious mind kita. Oke. Cara yang berikutnya apa nih? Cara yang kelima yaitu penyesalan sebagai kekuatan. Wow, kayak apa sih katakan demikian? Gini. Penyesalan, kesalahan, dan pengalaman memalukan di masa lalu itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Penyesalan ini membuat seseorang berpikir berlebihan sehingga menimbulkan kecemasan gitu. Coba deh untuk mengabaikan pikiran negatif itu dan melakukan hal yang positif guys gitu. Oke. Cara yang berikutnya apa nih? Yang keenam yaitu berdamai dengan keadaan. Kenapa saya katakan seperti ini? Begini guys, peristiwa buruk itu bisa membekas di pikiran seseorang. Baik, kita berhak marah dan terluka karena peristiwa itu. Coba deh untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan mencoba berdamai dengan keadaan. Terima setiap keadaan yang menimpa itu untuk menjadi pembelajaran. Oke. Cara yang berikutnya apa ya? Cara yang berikutnya yang ketujuh yaitu self compassion. Apa nih self compassion? Pasti kalian bertanya nih, apa ya yang dimaksud dengan self compassion? Question marks gitu ya. Oke, self compassion ini sebetulnya memahami keadaan emosi atas penderitaan yang kita alami gitu. Jadi penderitaan yang kita alami. Jadi kita memahami keadaan emosi dari penderitaan yang kita alami gitu. Nah, cara self healing ini sebetulnya berguna banget untuk memahami diri sendiri. Self compassion ini membuat seseorang bisa meningkatkan kepedulian, merespon peristiwa buruk, dan berupaya membebaskan diri dari masa lalu yang menakutkan gitu. Oke. Cara yang berikutnya apa nih yang ke-8? Mindfulness. Apa nih maksudnya? Gini nih. Cara self healing ini membantu mengelola pikiran, perasaan, dan lingkungan yang ada dalam pikiran. Mindfulness ini sebetulnya bisa dilakukan dengan banyak cara sederhana loh guys. Contohnya apa nih? Menutup mata dan menghirup udara segar. Nah, cara ini sebetulnya berguna banget untuk fokus pada diri sendiri dan segala pikiran yang dimiliki gitu. Coba deh cara yang seperti ini. Tutup mata, hidup udara yang segar, fokus pada diri sendiri dan segala pikiran apa yang kita miliki. Ini merupakan mindfulness ya, cara self healing yang is okay juga gitu. Oke, cara berikutnya apa nih yang ke-9? Meditasi.
Meditasi bisa kita lakukan dalam suasana yang santai dan tenang ya. Kita bisa mencari teknik dan cara meditasi melalui internet deh, kalian coba cari. Coba untuk meletakkan kaki kalian di tanah, ambil nafas dalam-dalam dan keluarkan. Itu akan menyejukkan banget ya. Oke, cara berikutnya apa nih yang ke-10? Berlatih pernafasan. Kenapa saya katakan berlatih pernafasan ini merupakan salah satu self healing kita? Coba deh kalian untuk berbaring telentang, tarik nafas selama 6 hitungan, lalu buang selama 6 hitungan. Cobalah untuk bernafas melalui hidung dan dada, kemudian hembuskan melalui mulut. Kalian bisa mengulangi cara ini sekitar 5-10 menit. Berlatih pernafasan ini bisa menenangkan pikiran dan emosi. Oke. Yang berikutnya apa nih cara yang ke-11? Memaafkan diri sendiri. Setelah menerima sendiri, cara lainnya adalah memaafkan diri sendiri. Terkadang tidak semua orang bisa memaafkan diri sendiri yang diakibatkan oleh masa lalu kita loh guys. Bahkan tidak mudah sebetulnya untuk seseorang itu bisa melupakan peristiwa masa lalu yang menyakitkan gitu. Karena apa? Butuh bertahun-tahun untuk menerima dan memaafkan keadaan untuk diri sendiri. Memaafkan diri sendiri menjadi cara terbaik untuk metode penyembuhan diri sendiri guys. Oke, cara yang berikutnya apa nih? Yang ke-12, kegiatan positif. Kita bisa melakukan kegiatan positif seperti hobi yang bermanfaat. Jadi manfaatkan waktu luang ketika pada saat kita sendirian untuk melakukan kegiatan positif guys. Misalnya nih, membaca buku, berkebun, bersepeda sendirian, atau mendengarkan musik. Nah, kegiatan positif ini bisa membantu seseorang untuk lebih bahagia, more happy, dan untuk penyembuhan. Oke guys, contoh self healing, saya beri contoh nih. Contoh self healing, duduk nyaman dan menghembuskan nafas. Ya, cara sederhana untuk penyembuhan emosi adalah duduk nyaman guys. Cobalah cari suasana tenang untuk duduk dan mengatur pernafasan. Lakukan pernafasan mulai dari menarik nafas, hembuskan, tarik, lalu hembuskan lagi. Carilah suasana tenang, damai, dan dengarkan lagu instrumental untuk relaksasi. Menutup kedua mata, selain kalau kita di sini menutup gini, cari suasana tenang, damai, dan dengarkan lagu instrumental untuk relaksasi. Menutup kedua mata selain duduk dan menghembuskan nafas, ya. Menutup kedua mata bisa menjadi penyembuhan. Ketika menutup mata, cobalah untuk merasa tenang dan pikirkan hal yang menenangkan. Carilah tempat nyaman untuk sendiri. Waktu ya, me time untuk penyembuhan emosi membutuhkan tempat yang nyaman dan damai guys. Cobalah cari tempat yang nyaman untuk melakukan kegiatan positif. Bisa juga mencari tempat untuk membaca buku atau meditasi. Oke guys, insya Allah ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.